Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini kita akan diskusi dua tema ya. Yang pertama tentang pengukuran dan skala. Ini tema yang berguna terutama kalau nanti kita dalam mencari data dengan menggunakan angket ya atau kuesioner. Kemudian yang kedua nanti kita coba memberikan contoh, tentu dengan diskusi juga tentang analisis program analisis statistika, mengolah data dengan pendekatan statistika inferensial yang dasar ya, atau yang ringan ya, dengan uji beda atau uji kesamaan yang parametrik dan non parametrik ya. Nanti akan kita coba berikan contoh, mungkin tidak semuanya tetapi kita praktekkan nanti untuk satu atau dua metode tergantung waktu yang tersedia atau yang tersisa gitu. Oke, seperti biasa saya minta untuk teman-teman bisa on cam semuanya saja gitu dan diberi nomor mahasiswa 3 angka di belakang di depan nama gitu ya, seperti punyanya Anissa itu yang 0,25. Oke ya, jadi on cam dan kasih nomor mahasiswa. Kita mulai dengan pengertian ya, pengertian tentang pengukuran. Jadi kalau saya sajikan seperti ini bisa dibaca di tempat masing-masing. Bisa Bapak. Oke, tidak perlu saya zoom ya. Yang pertama tentang pengukuran penelitian ya. Jadi nanti akan kita mulai dari pengertian, nanti tujuan dan segala macamnya gitu, termasuk contoh-contoh dan skala utama tentang pengskalaan gitu. Adalah pemakaian satuan-satuan kuantitatif ya, berarti dalam bentuk angka maupun kualitatif, karakteristik atau sifat pada objek atau subjek penelitian yang mendeskripsikan jumlah atau tingkatan yang dimiliki suatu objek. Ya, jadi kemarin sudah kita diskusikan data data menurut sifatnya itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Pengertiannya yang lengkap seperti yang sudah kita diskusikan Sabtu yang lalu ya, atau bahan di Sabtu yang lalu. Ya, nah, yang kuantitatif itu dalam bentuk angka, yang kualitatif dalam bentuk sifat atau karakteristik. Oke. Kemudian proses pengukurannya adalah memilih peristiwa empiris yang dapat diamati. Ya, empiris itu ya boleh dikatakan faktual, nyata gitu. Bisa juga didasarkan pada pengalaman atau historis gitu kan. Jadi memilih peristiwa nyata, fakta, kemudian historis ya, yang dapat diamati. Kemudian memakai angka atau simbol untuk mewakili aspek-aspek peristiwa. Ya, jadi alternatifnya memang bisa dengan angka atau simbol. Ya, simbol itu bisa dalam bentuk abjad atau huruf, dalam bentuk balet atau dan seterusnya. Ya, kalau kita mau mengetik mengetik naskah atau artikel itu ada pakai balet dan segala macamnya, bulat atau balet gitu bahasanya. Ya, itu berupa simbol atau abjad itu juga simbol. Ya, di luar itu yang kita pakai angka gitu. Nah, kalau dari sisi praktis, apakah kita mau pakai angka atau simbol? Nah, sebaiknya langsung dalam bentuk angka ya. Karena kalau dalam bentuk simbol, kemudian kita akan mengolah data itu dengan menggunakan program pengolah data seperti SPSS yang nanti akan kita praktekkan.
maka ketika kita olah dengan simbol itu datanya berupa simbol, nanti program akan meminta konfirmasi apa artinya simbol itu, ya. Kemudian termasuk pengelompokan masing-masing simbol itu, ya. Nah, sehingga kemudian kita kalau mau mengolah menjadi harus menerjemahkan dulu atau menjelaskan atau merinci dulu masing-masing simbol itu seperti apa, ya. Nah, akan lebih baik ketika kita nanti menyebarkan angket atau kuesioner, ya, untuk bisa lebih efektif bahkan efisien dari sisi waktu terutama. Itu lebih baik pengukurannya menggunakan angka, ya. Meskipun angka itu kemungkinannya nanti dalam tingkatan skala, ya, penentuan skala kadang-kadang tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya, ya. Tapi hanya berupa simbol saja, ya. Simbol tapi dalam bentuk angka, bukan simbol dalam bentuk abjad atau huruf atau simbol yang lain yang balet gitu, tapi simbolnya dalam bentuk angka, ya, terutama untuk skala yang nominal dan ordinal gitu, ya. Jadi saran saya untuk proses pengukuran nanti identifikasinya langsung menggunakan angka, tapi jangan simbol, ya. Simbol boleh, tetapi ketika mau diolah dari dalam bentuk atau dalam program pengolah data, nanti yang simbol masih dimintai konfirmasinya. Itu akan menyita waktu, menyita tempat dan seterusnya. Jadi saran saya baik di kuesioner maupun di hasil inputting datanya kita tuliskan dalam bentuk angka. Kemudian menerapkan aturan pemetaan yang menghubungkan antara pengamatan kepada simbol atau kepada angka tadi. Yang diukur dalam penelitian itu adalah objek dan sifat atau ciri-ciri objek itu. Objeknya adalah yang konkret dan agak konkret, ya. Objek yang akan kita ukur itu yang konkret atau yang agak konkret. Yang konkret itu yang nyata, bisa diraba, bisa dilihat, ya. Yang agak konkret itu bisa dirasakan, ya, bisa dirasakan. Ya, yang tidak konkret itu abstrak, ya. Nah, untuk penelitian kita yang abstrak tidak bisa kita ukur atau tidak bisa kita nilai, ya. Jadi malaikat, makhluk halus yang lain itu tidak bisa kita ukur keberadaannya, tidak bisa kita ukur sifatnya dan seterusnya, ya. Tetapi manusia karena dia konkret, bisa dilihat, bisa diraba, maka bisa kita ukur, ya. Kemudian karakteristik atau sifat-sifat yang muncul dari manusia itu, ya, marah, bahagia, senang dan seterusnya, nah itu bisa juga kita ukur, ya, sebagai objek manusia. Kemudian sifat atau ciri-ciri objeknya tadi sudah kita singgung, bisa berupa fisik, fisiologis, sosial dan segala macamnya. Ya, yang fisik itu ya ada jelegernya, ada sosoknya. Yang fisiologis itu kejiwaan, tapi kejiwaan itu juga bisa kita ukur. Ya, yang sosial itu bisa kita ukur perilakunya dan seterusnya. Ya. Oke, itu proses pengukuran dan yang diukur. Kemudian kita biasanya ketika mempunyai data itu dituntut untuk mengukur apa yang kita sebut dengan kesahihan atau sahih itu ke validitas, ya. Ya, jadi untuk penelitian yang kita perlu konfirmasi bahwa itu data itu benar gitu. Nah, kita akan ukur dengan pendekatan kesahihan atau validitas gitu, ya. Nanti yang kedua, yang utama itu selain kesahihan ada keandalan atau reliabilitas gitu, ya. Jadi itu ukuran umum, baik itu dalam penelitian kuantitatif maupun dalam penelitian kualitatif.
Ya, nah masing-masing karena tema penelitiannya apa berbeda, nah, maka kesahihan dan keandalan, validitas dan reliabilitas itu bisa berbeda ya, tergantung sekali lagi objeknya apa, ciri-cirinya seperti apa gitu. Oke. Nah, untuk kesahihan itu pengertiannya seperti ini ya. Jadi proses pengukuran untuk menguji kecermatan butir-butir dalam daftar pertanyaan, angket, kuesioner untuk melakukan fungsi ukurnya. Semakin kecil varian kesalahan antara satu data dengan data yang lain, maka sangat mungkin hasilnya menjadi lebih valid untuk jadi alat ukurnya. Lebih valid atau lebih sahih gitu ya. Kalau validitas itu kesahihan, kalau valid itu sahih alat ukurnya tersebut atau angketnya tersebut. Ya. Kemudian untuk pengukuran kesahihan, ya, ini untuk level S1 dan level S2 itu cukup dengan validitas konstruk. Ya. Nah, sementara untuk yang tingkat doktor biasanya itu diminta untuk mengukur validitas isi dan atau yang berkaitan dengan kriteria atau kriterium. Ya. Nah, validitas isi itu mencakup topik penelitian. Ya, butir-butir dapat mewakili secara memadai populasi dari semua unsur penelitian itu. Nah, itu yang untuk validitas isi. Ya, nah, prakteknya adalah bahwa kalau populasi itu mempunyai sifat-sifat tertentu, maka sifat-sifat tertentu itu harus kita ukur dengan berbagai cara. Ya, jadi yang umum itu di validitas isi ini kalau populasi itu misalnya punya 10 sikap, maka 10 sikap itu harus diukur validitasnya secara bersamaan ya, secara bersamaan. Ya, jadi variasi pengukurannya bisa positif, bisa negatif gitu. Ya, jadi kalau kita kaitkan misalnya tentang harga produk, ya, nah, biasanya kita akan memberikan dua variasi, ya, dua variasi untuk ukur validasi ini. Ya, misalnya dengan pernyataan yang positif dan pernyataan yang negatif. Ya, nanti mana yang lebih kuat? Apakah kita akan mendapatkan yang pernyataan negatif atau pernyataan positif? Kalau ternyata yang lebih kuat adalah pernyataan negatif, maka itu akan yang kita gunakan untuk penelitian lebih lanjut dalam penelitian pengembangan. Gitu. Ya, tapi bisa juga nanti hasilnya positif, ya, atau kombinasi dari keduanya gitu. Jadi kalau 10 itu misalnya terdiri dari 3 variabel, bisa saja untuk 3 yang pertama itu menggunakan pernyataan yang negatif. Ya, nanti untuk pernyataan 3 kedua itu menggunakan pernyataan positif itu atau yang lebih baik dengan pernyataan positif. Ya, sementara untuk variabel 3 4 4 4 sifat populasi sisanya itu bisa saja campur. Ya, jadi misalnya saja yang 4 tadi bisa dengan pernyataan positif dan negatif gitu. Ya, nah, jadi validasi isi ini tergantung mencerminkan sifat-sifat populasi, tapi bisa kita ukur, kita selidiki dengan berbagai variasi gitu ya, berbagai variasi. Jadi kalau contohnya misalnya harga produk gitu ya, kita bisa bertanya apakah harga produk itu murah. Ya, nanti jawabannya misalnya pakai skala Likert dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Ya. Nah, kemudian tapi bisa kita buat variasi ya, tidak apakah harga produk murah, tapi bisa juga sebaliknya harga produk mahal. Ya. Nah, nanti jawabannya, tanggapannya bisa sama, sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Ya. Itu. Nah, nanti mana di antara dua itu yang lebih kuat ya, lebih apakah yang hasilnya dari pernyataan positif
ya, atau yang pernyataan yang negatif tadi. Ya. Kemudian yang validitas berkaitan dengan kriteria atau kriterium itu adalah aspek-aspek kriteria yang relevan secara memadai dapat tercakup alat prediksinya, gitu kan. Jadi kalau tadi yang pertama itu kita harus mengungkap sifat-sifat populasinya, gitu kan. Nah, untuk yang kriteria atau kriterium ini yang relevan saja yang akan kita ukur gitu, ya, yang relevan. Nah, ini contoh, misalnya kita ingin kecantikan seseorang, ya, ingin mengukur kecantikan seseorang. Nah, apa butir-butir yang harus diungkap dalam populasi perempuan ini untuk mengukur kecantikannya tadi, ya, kita dari hidungnya, matanya, alisnya, pipi, bibir dan seterusnya, gitu ya. Sampai mungkin dari sifat populasinya adalah rambut, ya, kemudian apa ini, telinga, tengkuk dan seterusnya, gitu kan. Nah, tetapi kalau ukuran kecantikannya adalah kecantikan perempuan atau wanita yang berhijab, maka yang relevan itu yang memang benar-benar yang kelihatan saja. Ya, yang tidak kelihatan menjadi tidak relevan untuk diukur atau untuk dijadikan sebagai ukuran kecantikan. Apa itu tadi? Berarti kalau orang perempuannya atau wanitanya berhijab, maka yang tertutup telinga, gitu ya, tengkuk, kemudian rambut itu tidak relevan untuk diungkap, ya. Ya. Maka kalau seperti ini kita akan berada pada pendekatan yang kita sebut dengan validitas yang berkaitan dengan kriteria atau kriterium. Ya, jadi kalau secara umum maka yang akan kita ukur di kriterium itu mestinya juga relatif sama dengan validitas isi. Ya, semua sifat-sifat populasi. Ya, tetapi ketika itu ada batasan tertentu, maka kriteriumnya atau kriterianya itu kita sesuaikan dengan batasan tersebut, ya. Itu contohnya tadi pengukuran kecantikan wanita atau perempuan, apakah dia berhijab atau tidak berhijab, ya, tergantung pada objeknya yang mana yang mau dipilih, ya. Kemudian yang kita sebut dengan validitas konstruk, itu mengidentifikasi konstruk-konstruk yang diukur dan menentukan tes yang dapat mewakili konstruk itu. Ya. Nah, yang tadi saya singgung, validitas konstruk ini biasanya yang kita pakai, ya. Dengan pengertian yang seperti itu, ini yang biasanya kita pakai dengan menggunakan data itu dalam bentuk data angka tadi, ya, yang sudah kita singgung di depan. Kemudian akan kita ukur data-data dalam bentuk angka ini dengan pendekatan statistika. Ya, misalnya alat pengukurnya menggunakan korelasi produk momen, korelasi bagian total, kemudian dengan analisis faktor dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ada beberapa untuk mengukur validitas, terutama untuk validitas konstruk ini. Ya, nanti pendekatannya bisa menggunakan alat analisis statistika gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya yang kita sebut dengan keandalan. Ya, pengukuran berdasarkan pada pendekatan keandalan atau tadi kita sebut yang umum itu namanya reliabilitas. Ya. Nah, adalah pengukuran yang menunjukkan suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang relatif sama jika dilakukan pengukuran ulang terhadap subjek yang sama. Semakin kecil perbedaan hasil yang diperoleh, ya, semakin andal tesnya. Gitu. Ya, jadi semakin reliable atau semakin semakin reliable atau semakin andal gitu. Ya, konteksnya adalah reliabilitas dan keandalan. Sama seperti yang kesahihan tadi, ya, alat pengukurnya ada 3 gitu ya. Yang 2 dan yang pertama dan yang kedua ini
jarang kita pakai untuk jenjang S1 atau S2. Ya, itu levelnya untuk S3 atau doktor gitu ya. Nah, yang biasa kita gunakan baik itu di S1, S2, S3 itu yang konsistensi internal. Ya, untuk memperoleh butir-butir instrumen yang homogen dan mencerminkan konstruk-konstruk yang sama. Ya, untuk konsistensi internal ini ya, reliabilitas konsistensi internal ini bisa menggunakan alat pengukur statistika. Nah, itu di bawah sudah kita sebutkan, misalnya dengan teknik genap gasal, belah tengah KR20, kemudian Cronbach alpha, ya, tapi biasa kita sebut hanya alpha saja, Cronbachnya tidak, ya. Kemudian Horst KR dan Hoyt gitu. Ini yang konsistensi internal. Yang keandalan dengan tes dan tes ulang, ya. Ini kita lakukan satu tes yang akan diulang pada beberapa waktu kemudian. Ya, ada yang memberi batasan kurang dari 6 bulan. Jadi kalau kita misalnya menyebarkan angket pada hari ini, maka untuk tes dan tes ulang itu akan kita lakukan penyebaran angket pada orang yang sama, pada responden yang sama, itu pada waktu berikutnya, misalnya seminggu, sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Ya, nah itu alat tesnya sama, gitu ya, angket dan angket atau kuesionernya sama, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Ya, jadi kalau awalnya masing-masing pernyataan pada penelitian pertama, pencarian data yang pertama, ya itu ada 10 pernyataan, maka nanti di penelitian ulang atau pencarian data ulang itu juga 10 dengan pernyataan yang sama, itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu bentuk paralel ya, jadi melakukan pengujian ulang secara secara periode tertentu ya. Nah, jadi bisa dilakukan 2 kali, bisa 3 kali dan seterusnya. Nah, biasanya ya cuma 2 kali gitu kan, sekarang atau beberapa waktu ke depan. Yang bentuk paralel itu adalah pengukuran yang sama dalam waktu yang sama atau dengan tenggang waktu dari bentuk-bentuk alternatif untuk memperoleh hasil yang sama atau serupa. Atau estimasi antara penilai tentang kesamaan observasi atau skor pada para penilainya gitu. Ya. Nah, yang bentuk paralel itu ya itu bisa didasarkan waktu. Ya, bisa didasarkan waktu yang berbeda ya. Jadi sama dengan tes dan tes ulang. Ya, bedanya apa? Bedanya misalnya seperti yang dilakukan di kesaksian tadi. Ya, kita misalnya mempunyai 2 pernyataan untuk hal yang sama tadi. Untuk mengungkap harga, kita bisa tanya dengan apakah harga itu murah, harga produk itu murah, atau dibalik apakah harga produk itu mahal. Ya, jadi bisa seperti itu, sama seperti yang ada di kesaksian tadi, gitu ya, kesaksian. Oke, nah, kemudian yang konsistensi internal tadi bisa kita lakukan untuk pengukuran rehabilitasinya dengan pendekatan statistika. Ya, alatnya yang ada di bawah itu. Oke. Terakhir adalah pengukuran didasarkan kepada kepraktisan. Ya, praktis itu kaitannya nanti mungkin dari sisi efisiensi ya. Ya, efisiensi bukan efektivitas tapi efisiensi. Jadi misalnya contohnya tadi ya, contohnya misalnya ini alat pengukuran kesahihan dengan pendekatan statistika. Misalnya kita gunakan korelasi produk momen. Ya, korelasi produk momen. Nah, korelasi produk momen atau korelasi lah, karena ada korelasi bagian total juga. Korelasi itu bagian dari statistika inferensi. Ya. Nah, inferensi atau lebih tepat statistika parametrik.
ya. Nah, karena korelasi untuk produk momen dan bagian total ini itu termasuk yang parametrik atau inferensial, maka ada ketentuan dasar, rule of thumb gitu ya istilahnya kalau di statistika atau di metodologi, bahwa kasusnya ya atau respondennya itu minimal harus 30 ya, jadi tidak boleh kurang dari 30, jadi harus minimal 30 ya. Nah, karena syaratnya cuma 30, maka dari sisi praktis ya cukup cukup 30 saja, tidak penting untuk ditambah jadi 35 atau 40 ya. Nah, tetapi karena pengukuran ini adalah satu kesatuan ya tadi antara kepraktisan, kemudian validitas ya, kemudian reliabilitas, maka kalau misalnya kita ngukur itu hanya sebanyak 30 dan yang diukur nanti dinyatakan ada yang dinyatakan tidak valid, tidak sahih atau bahkan tidak andal, maka mungkin salah satu solusinya adalah menambah responden atau menambah kasusnya. Jadi kalau tadi minimalnya 30 ya kita penuhi 30 dulu. Kalau semuanya beres ya sudah 30. Tapi kalau ada yang tidak beres, entah itu karena tidak valid atau tidak sahih atau tidak andal atau reliable, maka salah satu solusi yang diajukan adalah menambah kasusnya. Jadi misalnya dari 30 kita tambah 5. Kemudian kita ukur ulang kualitas reliabilitasnya. Ya, jadi kalau 30 tadi misalnya tidak valid, kemungkinan kalau ditambah 5 menjadi valid ya untuk sifat tertentu ya, sifat populasinya tertentu. Kalau ternyata misalnya dari keseluruhan masih ada yang tidak valid ya, tapi kita kemudian juga ingin ngotot untuk supaya ini dijadikan sebagai ukuran, maka kita bisa tambah. Nah, siapa tahu nanti ketika jadi 40 yang awalnya tidak valid menjadi valid, yang awalnya tidak reliable atau apa tadi andal, nah kemudian dengan 40 menjadi reliable atau menjadi andal. Ya. Oke, sampai di sini ada komentar atau pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak ada yang berikutnya, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengukuran gitu ya. Sumbernya bisa banyak ya. Salah satu atau kombinasi dari 4 hal ini. Ya, bisa kesalahan pengukuran itu bisa diakibatkan atau bersumber dari responden, bisa dari situasi, bisa dari pengukurnya atau penelitinya, bisa juga alat pengukurnya. Ya, itu. Jadi misalnya kalau kita menggunakan responden atau menggunakan sampel, maka ketika misalnya kita mau mencari data pada responden yang bersangkutan, maka kita sebagai peneliti harus jeli juga, ya, harus cermat. Apakah responden yang akan kita cari pada suatu saat tertentu, dia tidak terkendala, misalnya dari suasana hatinya, dari fisiknya, atau dari psikologis dan lain-lainnya. Ya, itu. Jadi ketika misalnya kita ingin mencari data pada seseorang, orang tersebut mungkin sedang capek ya, dari sisi fisik ya, dari sisi fisik capek, dari sisi suasana hati sedang gelisah, sedang muram, ya, akan lebih baik kita tunda untuk menggunakan sampel atau responden itu untuk memperoleh data. Karena kalau kita paksakan ya responden itu mungkin akan menjawab asal-asalan, tidak cermat seperti yang kita ingin ukur gitu. Ya, jadi tidak cermat, diantaranya tidak cermat untuk membaca isi angketnya atau perintah angketnya gitu. Ya. Oke.
Yang kedua, sumbernya kesalahan pengukuran dari situasi, ya. Jadi misalnya apa? Misalnya sumber data kita, gitu kan, responden tadi, ya, misalnya sedang guyonan, sedang candaan, ya, sedang main olahraga, ya, itu situasinya mungkin tidak kondusif untuk kemudian kita datang, atau bahasa Jawanya kita unyuk-unyuk kepada mereka dan kemudian nodong, ya, untuk supaya mereka bisa mengisi angket atau kuesioner kita, ya. Jadi karena kemungkinan kita kemungkinan tidak tahu situasi, nah, akhirnya kemudian kita paksa responden tersebut, maka kemungkinan jawabannya juga tidak sesuai yang kita inginkan. Ya, karena apa? Ya, tadi karena mereka sedang gembira dengan candaan dengan teman-temannya, atau bahkan sedang serius, ya, olahraga catur misalnya. Tidak boleh kita kemudian unyuk-unyuk datang meminta mereka untuk ngisi data atau angket atau kuesioner kita. Ya. Kemudian yang ketiga, sumber kesalahan itu bisa terjadi karena kita sendiri. Ya, karena kita sebagai peneliti ini, ya. Di antaranya misalnya memberi opini, ya. Jadi peneliti atau autor atau kita itu memberi opini kepada audien, gitu kan, kepada responden, kepada sampel, yang kemungkinannya pemberian opini ini akan menjadikan contoh, ya, menjadikan contoh atau memberikan rujukan bagaimana mengisi angket itu, ya. Apalagi kalau salah satu yang kita contohkan itu termuat pada isi angket atau isi kuesioner yang itu nanti akan menjadi data penelitian kita, ya. Jadi misalnya apa? Misalnya ini, ya, untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan ini, silakan, ya, misalnya dijawab dengan sangat setuju atau setuju, misalnya seperti itu. Nah, contoh ini nanti akan menjadikan bias kalau misalnya audien yang akan mengisi angket kita itu apa, membaca perintahnya tadi, ya, ya, sehingga kalau kemudian dia tidak membaca perintah, kasarnya atau ekstrimnya itu mereka mungkin mengisi angketnya tetapi apa namanya, tidak cermat, mungkin tidak dibaca dengan baik dan seterusnya, gitu kan, dan sejenis dengan itu. Nah, datanya terkumpul karena memang sudah diisi oleh responden atau oleh sampelnya, gitu ya. Nah, tapi kemudian kita mungkin bahkan jadi ragu-ragu, ya, mestinya apa, pernyataan atau pertanyaan ini diselesaikan ya rata-rata 10 menit. Tapi baru 2 menit itu sudah selesai, ya, karena angket yang sifatnya manual itu perintahnya biasanya di cross atau dicentang, gitu kan. Nah, mencentang sekian banyak pernyataan itu ya bisa dengan cepat. Kalau tidak dibaca, ya, jadi mungkin apa 2-3 detik itu bisa nyontreng atau apa ngecross tadi, ya. Dan seterusnya sebanyak apa namanya, pernyataan atau pertanyaan yang ingin diungkap sifat-sifat populasinya, ya. Nah, kemudian ada alat pengukurnya, misalnya pernyataan atau pertanyaannya membingungkan, ya, ambivalen, kontradiksi dan seterusnya, yang itu membuat beberapa responden, ya, beberapa sampel itu bisa jadi tidak cermat, ya, karena bingung tadi ini pernyataan atau pertanyaan ini maunya seperti apa sih, atau maunya kemana, gitu. Nah, karena bingung kemudian mereka menggampang diri menjawab pernyataan atau pertanyaan yang lain, gitu.
Oke, itu kemungkinan terjadinya kesalahan pengukuran yang harus yang kesalahan ini harus bisa kita hindari ya dengan cara-cara yang memang tepat sesuai dengan kondisi dari subjek atau objek penelitian, misalnya dari responden atau dari sampel tadi. Oke, ada komentar atau pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, yang berikutnya adalah skala. Alat untuk mekanisme yang seseorang dapat membedakan suatu variabel utama dengan variabel utama yang lain dari penelitian yang dilakukan. Ini pengertian skala. Memilih skala pengukuran perlu memperhatikan ya, 4 hal ini ya. Empat hal ini. Ya, yang pertama adalah variabel yang diteliti. Benar enggak variabel ini bisa berpengaruh atau dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Ya. Nah, kalau memang kita ingin mengukur rangkaian variabel itu, ya, maka kita akan cari pengertian-pengertian tentang variabel yang diteliti atau variabel itu. Nah, kemudian kalau memang kita sudah paham, ya, kemudian kita seleksi mana yang lebih baik dibandingkan yang lain, ya. Nah, kemudian baru kita tambahkan misalnya dengan petunjuk skor yang bisa dipilih gitu ya. Biasanya kemudian menggunakan skor atau angka 1, 2, 3, 4 ya, 5 dan atau 6, 7 gitu. Kemudian metode analisis yang digunakan ya. Metode analisis yang mau digunakan, apakah kita akan menggunakan parametrik atau non parametrik misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya jawabannya ya, misalnya kalau menggunakan parametrik, maka syarat atau asumsinya kan harus dipenuhi ya, harus dipenuhi syarat dan asumsinya gitu ya. Nah, kemudian kalau ternyata tidak bisa dipenuhi, maka metode analisisnya mungkin tidak bisa menggunakan parametrik, tetapi menggunakan non parametrik ya. Nah, gitu. Kemudian kemampuan responden ya, kemampuan responden itu biasanya akan berbeda satu dengan yang lain. Tapi kalau kelompok respondennya relatif sama atau homogen ya, maka kemampuan responden itu mungkin relatif sama gitu ya. Nah, gitu. Nah, contoh konkretnya misalnya ini ya. Pengukuran dengan skala Likert gitu kan, skala Likert dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju ya. Nah, alternatifnya dengan skala Likert itu kita bisa menggunakan 3 ya, baik, netral atau cukup dengan buruk misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kemampuan responden itu masih diragukan atau nanti kalau kita paksakan nanti hasilnya akan bias ya, maka akan kita sesuaikan dengan sesuai dengan kemampuan respondennya ini. Jadi contohnya gini, contohnya yang paling gampang, skala Likert yang biasa kita pakai selama ini di Indonesia ini biasanya menggunakan skala 5 interval gitu ya. Sangat tidak setuju, nanti netral atau cukup setuju, kemudian setuju dan sangat setuju. Ya. Nah, itu dalam bentuk kualitatif. Kalau kita mau kuantitatifkan, maka kita berikan skor gitu ya. Kita berikan skor 1 sangat tidak setuju 1 sampai sangat setuju 5 gitu. Ya. Nah, tapi tetap harus kita cermati ya, apakah responden nanti dengan menjawab salah satu dari 5 hal itu mampu atau tidak. Ya.
Nah, secara umum kalau apa namanya, kalau responden itu dianggap mampu, ya dianggap independen, ya maka kita bisa menggunakan skala Likert itu dalam 5 skala interval. Ya. Tetapi kalau kemampuan responden itu dianggap meragukan, ya, misalnya tidak bisa mencermati isi, ya, isi yang diangketkan, gitu ya. Kemudian tidak bisa bebas atau independen mana yang mau dipilih, ya, baik itu skala Likertnya maupun skor skala Likertnya. Nah, maka yang tengah-tengah itu bisa kita hilangkan, ya. Jadi apa namanya, responden itu kita paksa, yang responden yang kemampuannya masih kita ragukan atau rendah, ya, kemampuannya, maka kita paksa nanti mereka hanya memilih secara secara atau menggunakan skala yang interval yang genap, gitu. Ya, jadi yang tengah-tengah kita hapus supaya apa? Supaya responden itu terpaksa harus harus memilih yang sebelah kanan atau yang memilih sebelah kiri, gitu. Ya, jadi kalau mereka tidak bebas, tidak independen, kemungkinannya nanti memilihnya justru di tengah-tengah tadi, yang netral atau yang cukup. Dan itu bisa menimbulkan bias penelitian. Ya. Kemudian metode kontaknya, ya. Jadi cara untuk kontaknya. Ya, sama-sama kita mau cari data dengan menggunakan angket. Alternatifnya adalah kita bisa secara manual menyebarkan angket itu, ya, bahkan bisa kita pantau orangnya yang sedang isi angket itu, ya. Kemudian apakah tidak dilakukan secara langsung seperti itu, tetapi misalnya dengan wawancara, yang didasarkan pada kuesioner atau angket, itu kan berarti ada wawancara tertutup, ya. Atau bisa saja menggunakan Google Form, ya. Pencarian data dengan mengisi pendapat dengan pendekatan SPSS atau dengan Google Form, itu secara praktek, gitu, ya. Oke. Nah, itu yang harus kita perhatikan, satu atau kombinasi dari skala yang bisa kita gunakan untuk pengukuran yang baik, gitu. Oke, yang berikutnya, ya, ini sudah masuk ke pembahasan 4 skala utama. Ya, jadi yang sebelah sini sampai ke belakang di halaman 29 itu kita sudah akan membahas dalam bentuk skala skala perhitungan, ya. Skala perhitungan atau skala penskoran, gitu. Ya. Nah, apapun bentuknya itu biasanya semua skala itu akan bisa kita rujuk dengan salah satu salah satu skala ini, ya, atau skala utamanya ini, ya. Yang pertama ini dalam bentuk skala nominal, nanti yang kedua ordinal, yang ketiga interval, yang keempat rasio, ya. Nah, ini saya mulai dengan skala nominal. Skala nominal itu boleh dikatakan sebagai skala yang paling buruk atau paling jelek. Ya, tapi kalau metode penelitiannya yang dijalankan memang sudah benar, maka skala nominal ini menjadi tidak masalah, gitu, ya. Nah, kenapa dikatakan skala nominal itu yang paling buruk kualitasnya? Nah, karena skala nominal itu mempunyai 3 sifat ini. Ya, 3 sifat ini. Jadi dia tidak punya urutan, tidak punya jarak, dan tidak punya asal mula atau titik originnya, gitu. Ya. Jadi kalaupun dalam pencarian data itu kita mengurutkan, ya, tetapi urutan itu imajiner atau abstrak, bukan urutan yang sebenarnya, ya. Oke.
apa namanya, sifatnya itu ya tadi pengurutannya itu hanya pengurutan apa tadi ya, abstrak atau simbolik gitu ya. Gitu karena tidak akan apa, tidak akan berpengaruh ya, tidak akan berpengaruh dalam konteks kualitas datanya gitu. Ya. Nah, ini contohnya yang di bawah ini ya. Di bawah ini gender itu, apakah gender saudara? Misalnya pertanyaannya itu, jawabannya ya tentu saja kalau ini penelitiannya di Indonesia ya pria wanita gitu. Nah, yang pria itu misalnya kita kasih kode satu tadi ya, yang di depan tadi sudah apa, angka atau huruf, kita kasih angka aja langsung gitu. Nah, misalnya satu pria, dua wanita. Itu kan berurut ya, tetapi itu urutan yang imajiner ya, yang abstrak, bukan urutan secara secara eksklusif atau secara nyata gitu ya. Oke. Nah, urutan satu 2 tadi, misalnya pria dan wanita itu tidak mencerminkan tadi esensi atau sifat objeknya, tetapi hanya berupa, nih kalau di sini istilahnya kode aja. Ya, tidak mempunyai ini ya, kode tidak mempunyai angka yang mempunyai arti. Ya, jadi bukan lebih baik pria itu lebih bukan berarti pria itu lebih baik dibandingkan wanita. Ya, meskipun urutannya adalah satu atau dua. Gitu. Oke. Nah, syarat dari nominal itu harus mutually eksklusif, ya, dan collectively exhaustive, gitu. Yang mutually eksklusif itu kasarnya kalau kita dihadapkan pada satu uh, dua jawaban atau lebih, ya, dua jawaban atau lebih, maka yang dijawab itu hanya boleh satu saja. Ya, jadi kalau di contoh ini misalnya gender tadi pria dan wanita, kalau kita memang pria ya jawabnya pria, jangan kita jawab wanita. Ya, jadi meskipun ada sifat-sifat kewanitaan pada pria itu atau sebaliknya ada sifat-sifat pria pada seorang wanita. Tapi yang lebih dominan yang mana gitu kan? Ya, itu apa namanya harus kita pilih secara tegas gitu. Ya. Kemudian kasarnya itu mutual eksklusif itu kasarnya atau mudahnya pilih salah satu, jangan pilih yang lain gitu. Ya, itu mutual eksklusif. Kemudian yang collectively exhaustive itu adalah ketentuan atau tanggapan yang memang menunjukkan sifat-sifat apa menunjukkan sifat-sifat populasinya gitu ya. Jadi pria, wanita untuk Indonesia. Nanti kalau di Belanda, di Inggris, di Amerika yang sudah meratifikasi transgender ya tidak boleh hanya dua tapi harus tiga. Jadi tengah-tengahnya misalnya transgender apa tadi istilahnya, representatif ya, representatif kondisi sebenarnya, kondisi populasi yang pada saat itu ya. Jadi kalau tadi yang di Eropa tidak boleh hanya pria dan wanita tapi perlu ditambahi dengan transgender gitu ya. Jadi ada tiga pilihan ya. Nah, atau sebaliknya kalau penelitiannya di Indonesia kita sudah terlanjur membaca artikel orang lain ya, sudah membaca artikel lain, maka ya tidak boleh kita menggunakan transgender itu untuk mengungkap gender yang ada di Indonesia ya. Jadi tetap harus politically exhaustive ya. Jadi sedapat mungkin mencerminkan secara keseluruhan sifat-sifat populasinya ya. Itu contoh yang kedua ini misalnya agama ya. Agama itu kalau kita
rujuk pada undang-undang perkawinan, ya kita hanya punya 5. Ya, ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Ya. Nah, tetapi ada ketentuan baru itu di zaman Gus Dur itu, ya. Agama itu sebetulnya tidak hanya 5 tapi bisa 6 gitu ya. Nah, yang satu ini adalah Konghucu, ya, yang biasa dianut oleh teman-teman kita yang Chinese gitu, ya. Nah, itu Konghucu. Nah, itu saya lupa peraturan pemerintah atau keputusan presiden, ya, apa namanya, apa tadi, menunjukkan tidak hanya 5 tetapi 6 karena Konghucu kita masukkan sebagai agama, tidak lagi sebagai budaya, ya, tidak lagi sebagai budaya seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, itu yang apa, beda ya, yang relatively eksekutifnya kalau hanya 5 berarti harus kita tambahkan rujukannya tadi misalnya undang-undang perkawinan. Tapi kalau kita mau 6 ya harus kita sesuaikan dengan apa namanya syarat dan asumsi yang diajukan misalnya bukunya Ghazali gitu ya. Nah, oke gitu. Kemudian yang model eksklusif apa mudahnya pilih satu jangan yang lain. Kemudian yang berikutnya yang kita sebut dengan skala ordinal. Ya, skala ordinal. Ini berupa sudah punya urutan ordinal ini. Ya, kalau kita langsung ke sini berarti urutannya A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C atau X lebih kecil dari Y lebih kecil dari Z. Ya. Oke, itu ada urutannya nih A, B, C, X, Y, Z itu ada ukurannya. Ya, tadi yang A lebih besar dari yang sesudahnya, kemudian X itu lebih kecil dari sesudahnya. Maka sudah berurut ini ya, sudah berurut, tetapi masih ada 2 sifat skala umum yang tidak dipenuhi di skala ordinal. Apa itu? Ya, tidak ada jarak yang konsisten, kemudian tidak ada titik awalnya ya. Titik awalnya ketika misalnya kita bertransaksi dan segala macamnya. Ya. Nah, karena sudah punya satu sifat yang dipenuhi, yang 2 tidak punya sifat yang bisa memenuhi, maka skala ini kita sebut dengan skala ordinal. Gitu ya. Skala ordinal. Oke. Nah, sifat-sifat yang lain itu misalnya alat analisisnya yang mana yang bisa kita pergunakan. Ada mean atau rata-rata, median, persentil, dan seterusnya. Contohnya adalah urutan atribut produk yang memotivasi membeli seseorang. Ya, jadi misalnya apa? Berikan peringkat untuk 4 sifat. Ya, mana yang lebih utama dibandingkan yang lain. Misalnya pernyataan 1 ya. Pernyataan 1 itu sebagai motivasi utama. Pernyataan 2 mungkin sebagai pernyataan motivasi seseorang untuk berperilaku yang kedua dan seterusnya. Ya, nah ini kita sebut dengan skala ordinal. Oke, yang interval ini lebih baik dari ordinal. Jadi kalau ordinal tadi lebih baik dari nominal, ya. Yang interval itu lebih baik dari ordinal. Tentu saja menjadi lebih baik dibandingkan nominal. Karena apa? Karena dia sudah punya 2 sifat yang memenuhi tadi, berurutan dan berjarak. Ya, tapi masih tidak mempunyai asal mula yang unik. Mulainya dari mana gitu kan? Mestinya kalau yang normal mulainya dari 0 gitu ya. Nah, tapi bisa saja kemudian tidak dari 0 hasil pengukuran ini. Ya, jadi bisa positif, bisa negatif. Ya, misalnya apa? Contohnya di bawah ini. Misalnya tentang penilaian sikap. Kalau kita misalnya merujuk pada bunyi teori sikap, ya adalah perasaan atau pertimbangan, ya untuk melakukan perilaku tertentu. Ya, nah kalau
teori atau definisinya seperti itu ya, baik atau buruk ya, mestinya mulai mulai uniknya, mulai asal mulanya itu ya tidak nol, tidak satu, tetapi negatif positif ya, dari min satu, min 2, min 2, min satu, 0, 1, 2 misalnya kalau kita menggunakan skala Likert gitu. Oke, kemudian operasi empirisnya kesamaan selisih, kesamaan selisih atau selisih, ada alat analisisnya, kemudian contoh tadi sudah kita sampaikan ya. Kemudian yang terbaik adalah rasio ya, rasio itu sudah punya urutan dari sisi manapun ya, kemudian mempunyai jaraknya stabil ya, misalnya dari sangat tidak setuju ke setuju itu jaraknya satu, banyak jaraknya satu satu skala gitu ya, skala interval gitu ya. Nah, misalnya contohnya ini di pengukuran berat badan ya. Ukuran berat badan ya itu mulainya dari nol mestinya, kemudian ke positif gitu ya. Tinggi badan juga originnya nol gitu ya, umur juga originnya nol ya, sehingga untuk skala rasio ini bisa dikatakan skala yang terbaik ya, yang paling baik kualitasnya. Dan itu biasanya kalau kita sampai pada data rasio, skala rasio ya, biasanya bisa dipergunakan dengan berbagai cara penelitian ya. Jadi kenapa tadi rasio itu yang terbaik ya, karena sudah memenuhi 3 kriteria utama dari pengskalaan ini: berurut, berjarak, dan asal mula yang unik. Oke, sampai di sini ada komentar atau pertanyaan, dipersilakan. Jadi yang saya diskusikan cukup banyak ini tadi, yang terakhir ini adalah 4 skala utama. Variasinya nanti di halaman berikutnya itu ya, mulai halaman 16 sampai 29. Ya, gitu. Jadi kalau kita ditanya misalnya penelitianmu apa? Nah, penelitiannya bukan diferensial semantik, tapi menggunakan skala interval misalnya ya, karena kita menyediakan jawaban dengan skala Likert, berarti nanti masuknya adalah skala interval gitu ya. Oke, ada komentar atau pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Fitri. Oke. Rencana kan untuk penelitian saya nanti menggunakan populasi di pegawai dalam suatu kantor gitu, Pak. Kurang Hmm, lebih 100 orang. Nah, hmm. ketika saya sudah menyebarkan kuesioner dan sudah diisi oleh mereka, ada kriteria kuesioner, hasil kuesioner yang bisa kita gunakan untuk diolah datanya atau ada yang nggak bisa untuk digunakan, Pak? Misalkan dari jawaban-jawaban yang kayak bias tadi yang jawabnya netral kayak gitu pasti sudah tidak bisa digunakan ya, Pak ya? Atau ada yang lain? Tergantung pada tema penelitiannya ya. Mm. Jadi kalau saudara menggunakan karyawan kantor, ya, tema penelitian saudara tentang kepuasan misalnya, itu kalau kalau kaitannya dengan kepuasan karyawan, itu menjadi isu sensitif ya, karena kalau ya yang diinginkan oleh perusahaan itu kan mestinya jawaban kepuasan, puas gitu ya. Tapi kalau jawabannya netral kan jadi ragu-ragu ya. Nah, karena jawaban jawaban ragu-ragu itu adalah jawaban yang bisa membuat orang jadi aman. Karena kalau kalau dia puas, padahal sebetulnya tidak puas, nah itu akan merugikan diri sendiri. Sebaliknya kalau dia jawab tidak puas, tapi yang diinginkan perusahaan adalah puas, maka itu akan menjadi akan menjadi catatan yang kurang baik
bagi karyawan itu menurut perusahaan gitu. Nah, karena itu ya, karena dianggap bahwa karyawan itu tidak independen, tidak bebas untuk membuat jawaban, dan supaya apa namanya tidak mengumpul pada jawaban yang ragu-ragu yang tengah-tengah tadi, maka jawaban yang tengah itu kita hilangkan sehingga mereka kita paksa untuk condong ke kiri atau condong ke kanan, condong tidak puas atau condong puas gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi konteksnya masih dalam bentuk skala liket, tapi skala liketnya kita kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan tadi ya. Kondisi lingkungan yang tadi yang apa bisa membuat jawaban itu apa penelitian itu menjadi salah. Sumbernya tadi kan ada yang responden, ada suasana dan seterusnya kan itu ya. Gitu. Jadi untuk isu-isu sensitif yang itu melibatkan perusahaan dan penelitiannya melibatkan personel perusahaan, ya maka sebaiknya atau kita anggap bahwa responden itu kemungkinannya tidak independen, ya tidak bebas, sehingga kemudian jawaban yang tengah itu kita hilangkan. Gitu, gitu, Fitri. Pak, mohon izin berarti kan Yeah. kalau biasanya sekali kerta ada 5 ya Pak, yang tadi kan di nomor Ya, 3 biasanya ada netral. Itu ada dihilangkan nggak apa-apa tiga Pak? sebetulnya secara Hmm. total ya itu ada tiga, ada lima, ada tujuh, ya, gitu, yang lengkap ya. Nah, tetapi harus kita lihat juga independensi respondennya tadi, ya, situasinya tadi loh, yang tadi, yang mana tadi? Ini ya, yang ini situasi keadaan lingkungannya gitu, ya. Tema tentang kepuasan karyawan itu sensitif bagi perusahaan. Mereka akan cenderung karyawan itu menilai puas apapun yang telah diperbuat oleh perusahaan. Kalau ada kesimpulan secara rata-rata tidak puas, nah itu menjadi masalah bagi perusahaan. Bisa menghasilkan intervensi dari luar, ya supaya apa? Supaya perusahaan lebih memperhatikan kepuasan karyawannya. Berarti perlu ada kebijakan baru gitu ya. Entah itu dari sisi perilaku manajemen atau pimpinan perusahaan atau apa dalam bentuk penambahan insentif dan seterusnya gitu ya. Nah, sekali lagi supaya mereka yang tidak independen itu apa menyelamatkan diri dengan menjawab di tengah-tengah yang ragu-ragu tadi, maka kita paksa mereka untuk jawab sisi kanan atau sisi kiri tadi, yang tidak puas atau yang puas gitu. Gitu, Fitri. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Mungkin Pak, Nah, kan kasusnya mungkin cuma sama kayak Mbak Fitri Pak. Itu berarti nanti kita boleh hmm, pilih salah satunya berarti Pak ya, antara puas sama tidak puasnya berarti gitu kan Pak ya? gimana gimana, Herul? Yang tadi pertanyaannya Mbak Fitri kebetulan saya juga Hmm. pengen ngangkatnya di di tempat saya bekerja kan Mbak. Nah kan takutnya itu nanti Ah, jawabannya itu malah bias. Berarti ada unsur yang kalau yang saya tangkap tadi yang ketiganya itu berarti dihilangkan. Berarti nanti kita ngambilnya rata kiri atau rata kanan. Gitu kan berarti Pak ya? iya, kita paksa mereka untuk itu secara rata-rata kan gitu kan, Ya Pak. gitu. Karena kalau di tengah-tengah itu sebetulnya tidak ada keputusan kan ya. Ya, Wong ragu-ragu kok, netral atau ragu-ragu kan tidak ada keputusan, gitu. ya Pak. Sehingga kemudian kita paksa supaya ya lebih lebih mendekati keputusan puas tidak puasnya tadi gitu kan, gitu. Ya, terima kasih Oke, Pak. yeah. Masih ada lagi? Silakan. Oke, yang berikutnya ini saya kira variasi saja ya, variasi dari empat skala utama tadi ya. Jadi ini sebagai contoh apa? Contoh real ketika kita menyusun apa pernyataan atau pertanyaan sekaligus tanggapan atau jawabannya. Jadi yang mulai 16 sampai 29 sekali lagi ini ada sebagai contoh
yang utamanya sebetulnya yang 4 skala tadi, apakah nanti penelitian kita itu masuk interval, rasio, nominal atau ordinal gitu. Jadi yang ini tidak saya singgung, cukup dibaca saja gitu ya. Ada satu lagi yang saya yang mungkin sering kita hadapi gitu. Data penelitian kita itu asalnya sebetulnya kalau kita eksekusi dalam bentuk pencarian data itu masuk data yang kualitasnya tinggi. Ya, ekstrim saja masuk ke data rasio gitu. Ya, tetapi kalau kita ungkap dengan data rasio, sangat mungkin nanti kita akan mengalami kesulitan untuk melakukan analisis datanya gitu. Ya, jadi kalau misalnya responden kita itu ada 100, 200, 300, kemudian kita mau menggunakan skala rasio ya secara murni ya, misalnya kita tanya pendapatan mereka gitu kan. Nah, kemungkinannya nanti kalau respondennya 100 ya variasinya bisa 100. Kalau respondennya 200 variasinya bisa 200. Dan kalau seperti itu, ya maka alat analisis atau perhitungan analisisnya kita akan mengalami kesulitan karena begitu banyak variasinya gitu. Nah, sehingga kemudian kita downgrade itu ya, atau kita turunkan kualitasnya bahkan secara ekstrim, nanti tidak dalam bentuk rasio, interval atau ordinal, tapi justru nominal gitu ya. Itu dari data aslinya yang mestinya rasio yang paling bagus, kita downgrade ya berupa skala yang paling buruk atau paling jelek kualitasnya, yaitu skala nominal. Ya, jadi misalnya kemudian kita kategorikan, kalau kita tanya pendapatan responden misalnya 2 juta atau kurang gitu kan. Kemudian 2 juta sampai 4 juta, kemudian lebih dari 4 juta. Jadi menjadi 3 penggolongan gitu. Ya, jadi sekali lagi sebetulnya data aslinya itu bisa kita ungkap secara rasio ya, tetapi kalau kita menggunakan rasio nanti mungkin akan mengalami kesulitan ya dalam perhitungan atau dalam analisis ya, karena dengan rasio itu variasinya bisa sebanyak responden yang kita teliti. Kalau 100 ya berarti variasinya bisa 100 dan seterusnya. Karena itu kemudian untuk mempermudah analisis atau perhitungannya, kita downgrade dari rasio misalnya menjadi nominal tadi ya, dari berupa penggolongan atau kategorisasi ya, dengan tadi kurang dari 2 juta, 2 juta sampai 4 juta atau lebih dari 4 juta gitu. Oke, masih ada komentar atau pertanyaan? Dipersilakan. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pengukuran ini ya. Kemudian kita akan masuk ke analisis beda ya. Nah, kita mulai dengan pedomannya lebih dulu ya, yang berupa file MS Word. Yang file 31 ya. Oke. Kita singgung yang pertama lebih dulu ya. Sudah kelihatan di monitor? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah persyaratan dan asumsi umum penggunaan alat analisis, terutama yang statistika. Ya. Nah, persyaratan dan asumsinya, maka yang pertama adalah
kondisi kita, data kita itu harus kontekstual dan kondisional. Ya, itu kontekstual itu yang sesuai dengan tema, kondisional itu sesuai dengan objek atau subjeknya. Ya. Kemudian ini dua hal ini bisa kita golongkan, kita rujuk, ya, kita relevansikan menjadi tipologi analisis. Ya, jadi alat analisisnya nanti bisa dalam bentuk alat analisis komparatif, pembedaan, kemudian korelatif, hubungan atau kausalitas, sebab akibat. Ya, itu. Ya, masing-masing nanti punya ada alat analisisnya. Yang komparatif, korelatif itu nanti yang yang berupa uji beda atau uji kesamaan. Ya, yang korelasi ya tadi misalnya korelasi produk momen dan seterusnya. Gitu. Yang kausalitas itu sebab akibat, nanti kita bisa menggunakan analisis pengaruh. Ya, misalnya dengan regresi atau pengembangan regresi yang yang sudah tersedia ya. Jadi ada regresi dummy variabel, kemudian ada diskriminan dan seterusnya gitu. Oke. Kemudian yang kedua, data itu bisa kita bisa kita golongkan berdasarkan pada tipe data dan skala pengukuran. Tipe datanya tadi kualitatif dan kuantitatif. Kalau kita rujuk ke skala pengukuran, ya tadi yang 4 skala utama tadi ya. Nah, kalau ini kita rujuk keduanya, gitu, ya, skala dan tipe datanya, maka nominal, ordinal, dan interval itu termasuk data kualitatif. Ya, jadi ini nominal, ya, nominal, ordinal, dan interval ini termasuk data kualitatif. Yang rasio itu yang kuantitatif. Ya, itu hampir berupa kesepakatan. Ya, hampir berupa kesepakatan dari pakar metodologi. Ya, itu. Nah, ada yang menyatakan, dulu ada yang menyatakan bahwa interval itu kuantitatif. Ya, interval itu kuantitatif, bukan kualitatif. Ya. Nah, saudara bisa membaca pakar metodologi ini, ya namanya Uma Sekaran. Yang kemarin bukunya sudah saya share di grup WA. Ya, cuma bukan Uma Sekaran. Nah, yang saya share itu Uma Sekaran dengan siapa kemarin tuh? Dua orang lah gitu ya, dua orang ya, Uma Sekaran dengan siapa tadi. Nah, yang itu sudah menyatakan bahwa interval itu masuk kualitatif. Tapi bukunya Uma Sekaran sendiri ya, riset metode itu dia menyatakan bahwa interval itu kuantitatif. Ya. Nah, kemudian kalau kita merujuk pada alat-alat statistika ya. Nah, di contoh penggunaan alat-alat statistika ini itu banyak yang menggunakan interval. Ya, banyak menggunakan yang interval. Padahal interval ini adalah kualitatif. Ya, menurut pakar metodologi. Tapi ketika pakar metodologi yang sama itu memberikan contoh perhitungan untuk alat analisis tertentu, alat analisis parametrik, maka ternyata dia juga menggunakan skala interval ini yang dia nyatakan tadi kualitatif itu. Ya, boleh dikatakan ini kontradiksi antara teoritik dengan praktek yang dicontohkan oleh orang yang sama oleh pakar metodologi tadi. Ya. Nah, saya belum mendapatkan jawabannya dari sekian banyak buku metodologi yang saya baca. Yang konsisten kalau memang interval itu kualitatif, mestinya tidak bisa menggunakan statistika parametrik. Ya. Nah, gitu ya.
Ya, yang saya dapatkan yang cukup konsisten ya, itu bukunya Umas Sekaran tadi. Tapi Umas Sekaran yang awal gitu ya, Umas Sekaran yang awal. Yang Umas Sekaran yang awal itu menyatakan bahwa interval itu kuantitatif bukan kualitatif. Ya, sehingga dalam contoh-contoh dia dalam perhitungan statistika dengan parametrik jadi relevan, gatuk itu ya. Nah, ya apa namanya parametrik itu harus menggunakan eh, kuantitatif, tidak bisa kualitatif. Nah, sehingga bisa relevan gitu. Tapi buku metodologi yang lain itu menjadi tidak relevan ketika dia baca teori tentang apa uh, skala pengukuran dengan tipe data, dia bilang interval itu kualitatif, tapi di contoh-contoh perhitungan statistika yang parametrik dia menyatakan itu sebagai kuantitatif. Ya. Nah, nanti saudara mungkin bisa menghadapi seperti ini ketika saudara dibimbing atau diuji ya dosen penelitian tesis saudara. Kalau nanti ada yang menanyakan ini, nah, saudara bisa bisa memberikan jawaban seperti yang saya sampaikan pada saudara ini, gitu kan? Ya, menurut pakar metodologi tadi interval itu masuk kualitatif, tapi tidak konsisten ketika kemudian memberikan contoh perhitungan menggunakan alat statistika. Ya, yang alat statistika itu sebetulnya sesuai dengan asumsinya harus menggunakan kuantitatif itu. Ya. Nah, kalau seperti itu biasanya kalau dikejar ini untuk mengetes mahasiswa paham atau tidak. Kalau begitu itu kan berarti tidak kontradiktif, saudara tidak bisa ikut-ikutan yang kontradiktif itu ya. Nah, saudara punya jawaban. Nah, nanti saya rujuk aja Pak ya, misalnya gitu ya. Yang interval itu menyatakan kuantitatif di bukunya Umas Sekaran, tapi Umas Sekaran yang lama gitu ya. Yang terbit 2008 atau 2012. Karena yang 2016 yang saya share pada saudara kemarin di grup WA itu benar-benar Umas Sekaran sudah menyatakan interval itu kualitatif bukan kuantitatif, sehingga jadi paradoks tadi ya, kontradiksi tadi ya. Oke, kemudian cara pengumpulan datanya non probabilita dan probabilita ya. Nah, pengumpulan apakah ini probabilita atau non probabilita dalam pengumpulan data, terutama ketika menetapkan sampel, itu akan tergantung apakah populasi itu bisa diidentifikasi atau tidak. Kalau populasi itu bisa diidentifikasi, maka ya pengumpulan datanya itu masuk ke probabilita. Tapi kalau populasi tidak bisa diidentifikasi, maka pengumpulan datanya masuk golongan non-probabilita. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap pilihan alat analisisnya. Yang probabilita itu bisa bisa inferensial dan parametrik. Yang non-probabilita itu hanya bisa menggunakan non-parametrik ini ya, non-parametrik dan deskriptif. Tidak bisa inferensial dan parametrik. Oke. Nah, contohnya ini misalnya ya, kalau di pemasaran ini. Yang pemasaran, saya ingin meneliti pengguna pentin di Jogja. Ya. Nah, kalau saya ingin meneliti kepuasan, misalnya kepuasan pengguna pentin di Yogyakarta, apakah saya nanti datanya yang saya kumpulkan masuk non-probabilita atau masuk probabilita? Jawabannya adalah karena populasinya tidak bisa kita identifikasi, maka data saya adalah pengumpulan data saya berdasarkan pada pendekatan non-probabilita. Kenapa saya tidak bisa identifikasi populasinya? Wong jumlah yang memakai pentin saja saya tidak tahu, apalagi identitas populasinya, gitu kan? Ya, jumlah populasinya tidak tahu, otomatis identitas populasinya tidak akan tahu, gitu. Nah, karena tidak tahu baik jumlah maupun identitas populasi, maka pendekatan pengumpulan datanya itu menggunakan non-probabilita, tidak bisa probabilita. Tetapi kalau penelitiannya siapa tadi? Herul.
atau Fitri tadi ya menggunakan apa subjek karyawan suatu perusahaan, maka populasinya kan diketahui jumlahnya berapa gitu ya, tanya aja ke manajemen jumlah karyawan berapa sih gitu kan ya. Kemudian apa namanya identitasnya kemungkinan juga dari SDM, dari manajemen SDM mungkin akan diketahui juga. Nah itu nanti pendekatan pengumpulan datanya bisa dengan probabilitas. Paham ya perbedaannya ya? Oke, kemudian ada yang normalisasi distribusi data atau distribusi data distribusi data yang normal ya. Yang normal itu apa? Kalau kita sebar data itu nanti bentuknya simetris ya, bentuknya simetris. Yang tidak normal itu ekornya bisa panjang di kiri atau di kanan ya. Jadi kalau ini gambarnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini, maka yang panjang ekornya di sebelah kiri itu namanya menceng kiri ya, itu tidak normal. Atau menceng kanan, ekornya panjang di kanan, misalnya gambarnya seperti ini, nah gitu, itu ekornya panjang di kanan namanya menceng kanan, dan itu juga tidak normal ya. Nah kalau datanya tidak normal distribusinya, kita hanya bisa menggunakan ini statistika non parametrik dan deskriptif, tidak bisa yang statistika parametrik dan inferensial gitu. Oke, juga asumsi-asumsi yang lain nanti melekat pada alat analisisnya. Jadi apa misalnya kalau kita mau menggunakan regresi ya, kalau kita mau menggunakan regresi maka asumsi tambahan atau syarat tambahnya misalnya harus memenuhi heteroskedastisitas, harus memenuhi apa namanya normalitas tadi sudah ada, harus memenuhi autokorelasi misalnya seperti itu. Nah itu yang melekat pada alat analisis tertentu yang mungkin tidak ada syarat atau asumsi pada alat analisis yang lain gitu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya tadi kelompok penggunaan ya, bisa statistika deskriptif, inferensial, parametrik, non parametrik, dan sudah kita singgung ketika kita bicara di persyaratan dan asumsi. Oke. Kemudian kelebihan kalau kita pakai non parametrik ya, itu beberapa di antaranya tadi sudah kita singgung ya. Non parametrik itu mungkin asumsinya minimal untuk bisa kita penuhi. Bahkan kalau asumsi itu atau persyaratan itu kita langgar semuanya, kita masih bisa menggunakan non parametrik. Sementara yang parametrik itu asumsinya persyaratannya harus terpenuhi. Maka kalau kita terpaksa menggunakan non parametrik, masih ada kelebihan dan kelemahannya di sini. Ya, sama seperti kalau kita menggunakan parametrik. Ya, nah untuk kelebihan atau kelemahannya silakan dibaca sendiri. Ya, saya kira sudah cukup jelas gitu ya. Kemudian apa yang kita sebut dengan prosedur pengujian hipotesis ya. Prosedur pengujian hipotesis ini harus kita tempuh, harus kita lakukan prosedurnya ya. Ada yang menentukan prosedur pengujian hipotesis ini menjadi 4 tahapan seperti yang saya cantumkan di sini ya. Ini ada 4 tahapan, tapi juga ada yang 5 tahapan. Perbedaannya apa? Perbedaannya tidak banyak. Perbedaannya hanya pada tahapan kedua di 4 tahapan ini ya. Yang ini kalau hanya 4 tahapan itu berisi 2 prosedur yang ada di 5 tahapan ya. Jadi kalau dibuat 5, maka yang di nomor 2 ini kita pecah ini ya, kita pecah. Yang pertama adalah menetapkan nilai kritis ya, menetapkan nilai kritis hipotesis, kemudian menetapkan kriteria penolakan hipotesis itu sendiri ya, gitu.
Nah, yang 1, 3, 4 itu sama gitu ya. Nah, jadi yang nomor 2 aja kemudian dipecah menjadi menentukan nilai kritis dan menetapkan kriteria penolakan hipotesis. Nah, ini nanti dalam prakteknya kita bisa menggunakan 4, bisa menggunakan 5. Nanti silakan dicermati ya apa perbedaannya gitu ya. Gitu. Menurut saya tidak ada perbedaan ya, sebetulnya sama gitu ya. Cuma yang nomor 2 itu kalau yang 4 tahap dipecah jadi 2 sehingga akan menjadi 5 tahapan, bukan 4 tahapan. Kemudian terakhir teorinya ini contoh ringkas ketika kita memilih teknik analisis tertentu ya. Nah, misalnya kalau kita ingin menggunakan korelasi produk momen nih ya, korelasi produk momen ya, atau ANAREG itu analisis regresi. Ya. Maka syaratnya baik itu ubahan bebas atau variabel bebas maupun variabel terikat atau ubahan taut itu skalanya harus interval dan interval. Tidak boleh salah satu atau keduanya lebih rendah dari interval, misalnya misalnya tadi nominal atau ordinal, tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi harus minimal harus interval ya. Nah, kalau kita mempunyai data dengan skala interval kita bisa menggunakan ini gitu, korelasi produk momen atau analisis regresi Lugas gitu. Kalau bebasnya lebih banyak, berarti korelasi ganda atau analisis regresi ganda. Kalau dua-duanya banyak, ya lebih dari 1, maka bisa menggunakan kanonik. Ya, baik korelasi kanonik ganda maupun ANAREG, analisis regresi kanonik ganda. Dan seterusnya, gitu ya. Gitu. Ini untuk meringkas kapan kita bisa menggunakan alat analisis tertentu. Syaratnya ya skalanya harus sesuai untuk masing-masing alat analisis itu. Oke, sampai di sini ada komentar atau pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak ada, yang berikutnya ya, mengoperasikan program pengolah data dengan SPSS. Ya, untuk program pengolah data itu sebetulnya tidak hanya SPSS, Excel saja masih bisa, EViews bisa, dan yang lain bisa. Ya, cuma kenapa saya menggunakan SPSS? Ya, SPSS itu bahkan sampai kondisi terakhir ini itu masih lebih baik dibandingkan pengolah data yang lain. Baik itu dari sisi keragaman alat analisisnya maupun output hasil analisisnya. Ya, jadi lebih banyak alat analisisnya, lebih beragam alat analisisnya, dan hasilnya lebih baik, bahkan lebih lengkap dibandingkan program pengolah data yang lain. Ya. Oke, sampai pada kondisi yang terakhir ini. Ya. Nah, sehingga saya lebih suka menggunakan SPSS dibandingkan dengan Views atau Excel misalnya gitu. Nah, untuk ketika kita punya data mentah ya, data hasil observasi, data hasil angket, data hasil wawancara, maka data-data tersebut bisa saja kalau kita memang ingin menggunakan program pengolah data, maka harus kita inputting data tersebut. Ya, kita inputting ke jejaringnya SPSS, data SPSS seperti ini ya. Muncul enggak ini di layar? Jejaring data seperti bentuknya Excel muncul enggak? Belum, masih buat ya. Oke. Nanti kita contohkan lah gitu ya. Kita contohkan nanti bentuknya seperti apa. Ya. Nah, ini bisa kita masukkan data-data kita, baik itu data mentah maupun kemudian kita olah data tersebut dengan misalnya dengan manipulasi seperti ini ya. Manipulasi dari dua
di prosedur yang kedua. Ya. Kemudian kalau kita sudah lengkap memasukkan data mentahnya, bisa kita lengkapi ya, bisa kita lengkapi data data tersebut, baik namanya, kemudian tipe, kemudian banyaknya desimal atau angka di belakang koma dan seterusnya. Ya. Oke, nah setelah siap nanti akan kita simpan. Kalau kita mau membuka file itu untuk kemudian kita analisis atau kita tambah datanya, caranya juga sudah ada di sini. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke salah satu alat, ya saya tunjukkan dulu inputting datanya ya, inputting datanya. Oke, sudah muncul di layar. Sudah, Pak. Oke, kalau kita misalnya mau, ini sudah data yang sudah tersimpan di tempat saya yang kemarin sudah saya share ya, tadi malam sorry, tadi malam sudah saya share. Ini sudah data ini sudah data mentah yang sudah saya input itu, ya, dan belum ada perlakuan atau manipulasi untuk manipulasi data atau olahan data yang akan kita gunakan untuk penerapan penggunaan alat analisis tertentu ya. Jadi ini masih dalam bentuk data mentah gitu. Ya. Kalau kita misalnya punya angket ya, punya data, maka dalam satu angket ya, ini kita contohkan yang angket dulu. Inputtingnya ya, yang di sini itu adalah banyaknya responden ini. Kelihatan ya kursor saya. Yang di paling kiri itu banyaknya responden. Atau boleh dikatakan banyaknya angket yang diisi oleh responden. Sehingga seorang responden itu dia akan mengisi sekian banyak sesuai dengan angketnya. Sekian banyaknya itu yang sebelah kanan ini. Ya, sebelah kanan. Sehingga kalau kita inputting data itu mestinya satu angket kita isi ke semuanya di sini ke kanan gitu. Sama seperti Excel ya, sama seperti Excel. Nah, nanti kalau sudah selesai kita buka angket yang kedua. Kita isi ke kanan terus gitu ya sampai selesai. Jadi bukan ke bawah ya, bukan ke bawah tapi ke kanan. Isi yang sesuai dengan angket kita. Ya. Nah, tetapi untuk contoh ini saya tidak tidak dasarkan pada kemungkinan angket. Nah, atau saya anggap angketnya itu hanya satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan atau satu pernyataan saja. Nah, karena satu pertanyaan atau pernyataan saja, maka saya ngisinya ya cuma satu aja nih variabelnya di sini. Ya, variabelnya di sini gitu kan. Nah, sehingga nanti misalnya angket satu yang satu pertanyaan itu saya isi di sini, nanti yang kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Oke, nah kita contohkan misalnya ya. Kita contohkan misalnya responden pertama itu diminta untuk ngisi pernyataan atau pertanyaan yang tanggapan atau jawabannya dalam bentuk skala Likert. Ya, skala Likert itu ya, misalnya yang kalau di Indonesia umumnya menggunakan 1 sampai 5. Anggap saja responden 1 itu menjawabnya setuju. Nah, setuju itu biasanya kita kasih skor 4. Ya, maka kita ketik 4 gitu. Nah, responden kedua misalnya jawabannya 5, kita ketik 5. Responden 3 mungkin 5 juga. Responden 4 mungkin 3. Ya, responden berapa nih? 5 mungkin 2 dan seterusnya gitu kan. Ya. Nah, kita misalnya inputtingnya ini ya, inputtingnya ini. Kemudian kita akan lengkapi inputting kita itu dengan cara bentar.
Dengan cara kita klik yang variable view di kiri bawah ini. Jadi ketika kita jejaring ini, yang aktif adalah yang paling pojok. Nah, data view, ya, data view. Kemudian ketika kita ingin memanipulasi yang ada di data view, kita akan klik variable view. Nih, kita klik, maka yang aktif adalah variable view. Ya, nah kita kemudian bisa memanipulasi isinya. Ya, kita bisa memanipulasi isinya. Misalnya tadi namanya siapa, gitu kan? Misalnya apa? Nama variabelnya itu misalnya puas, gitu kan? Kita tulis puas, kemudian kita enter. Ya, kemudian karena datanya dalam bentuk angka, maka tipe datanya sudah numerik. Ya, sudah benar itu ya. Kemudian rentangnya itu ada 8 karakter, ya, sudah umum 8 karakter. Kemudian desimalnya, ya, jadi desimalnya itu ada 2 angka di belakang koma, ya, data di belakang koma ini. Ya, jadi tadi variabelnya namanya puas, itu sudah. Kemudian desimalnya itu ada 2 angka di belakang koma. Ini akan membuat orang bingung nanti, ya. Skala Likert itu kan bulat, tidak ada koma-komanya. Meskipun di sini komanya 000, tapi ini bisa membuat persepsi yang berbeda, ya. Nah, supaya nanti persepsinya sama, maka 000 ini kita hilangkan. Caranya adalah di variable view. Ya, kemudian yang di desimal ini kita arahkan kursor kita di sebelah kanan, di mepet kanan garis. Kemudian kita ketuk, kita klik gitu. Nah, gitu. Kalau kita ingin menambah koma, angka di belakang koma, maka yang kita klik itu yang panah ke atas. Tapi kalau kita mau mengurangi angka di belakang koma, misalnya tadi 2 ke 1, ya, maka kita klik yang ke bawah. Kalau kita ingin di belakang komanya tidak ada, maka kita nolkan di sini. Ya, kalau sudah, ya, ini kita lihat di sini. Nah, ini sudah dalam bentuk angka bulat, tidak lagi ada koma-komanya. Oke, kita manipulasi lagi di variable view. Ya. Nah, kita langsung ke kolomnya gitu ya. Kolomnya normal default itu 8 karakter. Ya, sama dengan width-nya gitu. Nah, kalau kita pakai 8 karakter, nanti akan banyak karakter yang kosong seperti ini. Ya. Nah, sebentar saya cas dulu. Baterainya mau habis. Oke, jadi ini banyak yang kosong ini. Kalau banyak yang kosong ini, kalau kita print, ya, kita print nanti akan menghabiskan halaman. Karena itu akan kita mampatkan atau kita sempitkan. Tidak 8 karakter, jadi misalnya 4 karakter. Caranya sama seperti yang tadi untuk desimal. Kita letakkan kursor kita, ya, di sebelah kanan. Kemudian kita klik ke bawah ini, ya. Nah, sorry kok, kita klik ke bawah yang kolom. Nah, itu menjadi 7, 6, kemudian 5, misalnya 4 gitu kan. 4 karakter saja ya untuk kolom puas itu. Oke, kita lihat di sini. Nah, karakternya menjadi lebih sempit. Ini kalau kita print nanti akan menjadi lebih pampat gitu kan. Banyak tidak butuh halaman yang cukup banyak. Ya, kemudian kita teruskan manipulasi kita, misalnya letaknya, ya, letaknya itu yang tersedia bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan seperti yang sudah kita contohkan tadi, bisa di tengah-tengah. Cara manipulasinya sama seperti yang tadi, kita klik yang pepet garis vertikal pada variabel yang sama, ya.
Kita klik, kita pilih misalnya kalau kita mau tetap ya mau tetap diletakkan di sebelah kanan ya berarti tidak ada perubahan. Kalau kita mau pindah sebelah kiri pakai left sorry ya. Kalau kita mau letakkan di tengah ya kita klik center. Nah kita lihat manipulasinya itu. Nah ini sudah di tengah-tengah ya. Tampilan di tengah-tengah ini menjadi lebih baik menurut saya karena enak dibaca. Jadi kalau nanti ada salah ketik dan segala macamnya itu masih bisa dibaca dengan baik dibandingkan kalau kita letakkan di kiri atau diletakkan di kanan. Ya, ini letakkan di kanan, tidak memberi manipulasi tampilan datanya. Kalau ya ini sudah kita buat manipulasi datanya. Ya, terakhir ya manipulasinya datanya apa? Datanya itu pengukuran datanya. Ya, itu tadi kan kita pakai skala Likert. Skala Likert itu kita setuju ya, itu sebagai apa? Skala interval. Maka kita bisa ubah yang tidak berskala ini pengukurannya menjadi skala yang Likert. Ya. Defaultnya itu ada skala, ada ordinal, ada nominal. Yang skala itu memuat interval dan rasio. Ya, interval dan rasio. Kalau di program SPSS yang lama, yang muncul bukan skala tapi interval. Ya. Nah, tetapi rasio itu bisa kita rujuk ke interval untuk SPSS yang lama. Ya, untuk SPSS yang baru, seingat saya yang seri 21 itu sudah diubah. Tidak lagi bentuknya interval tapi dalam bentuk skala. Nah kita klik yang skala karena Likert tadi itu masuk interval gitu ya. Nah gitu ya. Jadi apa Likert tadi masuk interval, karena masuk interval maka kategori datanya, data pengukurannya adalah skala gitu ya. Itu. Nah, ini menunjukkan sekali lagi yang saya sampaikan tadi, kontradiksi. Ya, kontradiksi antara tipe data dengan hasil analisisnya atau dasar analisisnya. Ya. Di metodologi tadi sebanyak yang saya baca mereka menyatakan interval itu adalah kualitatif. Tapi ketika memberikan contoh-contoh perhitungan, tiba-tiba berubah menjadi kuantitatif. Ya, yang asalnya tidak boleh pakai parametrik, tapi kemudian dicontoh bisa menggunakan parametrik. Ini yang kita namakan dengan paradoks gitu ya. Jadi apa? Ada sesuatu yang hilang dalam konteks diskusi kita gitu. Oke. Nah, itu ya yang tampilan apa namanya? Tampilan realnya itu seperti yang sudah kita diskusikan kalau itu dalam bentuk jejaring jejaring SPSS gitu. Oke, sampai di sini ada komentar atau pertanyaan dipersilahkan. Ye, Alfian. Apa? Variabel? Oh, bisa saja. Ya. Nah, cuma biasanya ya dibolak-balik bisa saja gitu ya. Tapi biasanya kita memasukkan real datanya ya. Kalau kita pakai angket ya kita rujukannya kan ke angket gitu ya. Itu. Ya, jadi tidak masalah mau variable view-nya silakan apa lebih dulu dibandingkan data view-nya. Silakan. Ya, lanjut. Ya. Skala. Ya.
Nah, ya terima kasih nih ya kebetulan saudara bertanya ini ya. Tadi sebetulnya mau saya ubah gitu ya, mau saya ubah. Ketika apa namanya saya membuat ini ya, membuat ini ya ketika saya memasukkan ke sini ya. Ini data lama. Saya menggunakan apa namanya? Menggunakan SPSS yang serinya rendah gitu. Yang tadi seingat saya kurang dari yang seri 21. Ya. Nah, yang seri 21 itu defaultnya langsung masuk ke skala. Ya, masuk ke skala. Padahal gender itu kan kategorial. Mestinya kan masuk nominal kan gitu kan. Itu. Ya. Jadi saya tidak memanipulasi ini ya, tidak memanipulasi misalnya gender ini skala itu enggak. Tapi defaultnya ketika kita memasukkan data itu dia langsung masuk ke skala untuk SPSS yang serinya rendah gitu kan. Saya lupa 18 ke bawah atau 21 ke bawah. Ini data lama saya gitu. Sehingga kemudian ketika pengukurannya diubah dari interval menjadi skala gitu tadi ya. Nah, itu defaultnya data saya kemudian menyesuaikan dalam bentuk data skala. Paham, Alfian? Nah, padahal SPSS saya sekarang ini SPSS 25 kalau tidak salah ya. Seri 25 atau keluaran tahun 25 gitu. Nah, sehingga ketika kemudian saya mengoperasionalkan data ini untuk perhitungan-perhitungan saya, otomatis defaultnya masuk ke skala. Oke? Alfian, paham? Nah, ketika kemudian saya gunakan untuk analisis, mestinya ini saya ubah ini ya. Mestinya saya ubah nih. Ya, tetapi sampai saat ini pun tidak saya ubah. Gitu. Tadi saya sudah mau menyatakan ini, mestinya ini nominal gitu. Tapi tadi ngomong yang lain malah kelupaan gitu. Makasih untuk Alfian. Ya. Nah, jadi sekali lagi koreksinya tadi ya berdasarkan pada tanggapan Alfian, ini mestinya gender. Ya, hasil dan didik ini bukan skala tetapi nominal, ini kategorial semuanya. Tetapi untuk aroma dan seterusnya itu skala Likert berarti masuk ke skala gitu. Oke, ada tanggapan lanjut Alfian? Cukup ya? Oke, waktunya tinggal 5 menit ini ya. Dan saya sudah capek ngomong terus ini karena tadi kuliahnya mulai jam 9 dan ngomong terus gitu ya. Nah, jadi saya kira untuk yang prakteknya saya tunda untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi mungkin untuk uji beda ini nanti saya hanya memberikan contoh 1 atau 2, kemudian untuk pekan depan saya langsung masuk ke regresi ya gitu. Kecuali kalau saudara misalnya minta tambahan contoh ya, meskipun sudah tertulis di Word ini ya, meskipun sudah tertulis di Word, tapi kalau saudara nanti minta minta untuk penjelasan yang lain yang saya contohkan ya, silakan nanti disampaikan ya. Jadi sekali lagi nanti saya mungkin hanya uji beda 1 sampel t-test saja, kemudian saya tambahkan untuk yang uji beda 2 sampel atau independent sampel t-test. Yang lain nanti silakan dipahami. Tetapi kalau saudara misalnya minta lebih dari 2 ya, ya nanti disampaikan, kita akan diskusi sesuai dengan permintaan saudara. Oke, kemudian kalau sudah dianggap selesai untuk uji beda ini, kita nanti akan masuk ke analisis regresi yang jadi bahan sesi keempat untuk paruh kedua ini, atau sesi ke-11 ya, sesi ke-11 untuk paruh yang kedua. Oke,
Masih ada komentar atau pertanyaan? Dipersilahkan. Izin Pak, Arina, silakan. kalau untuk versi aplikasi SPSS-nya sendiri itu ada yang ini nggak ya Pak? Kan tadi Bapak pakai yang versi 25. Nah, apakah Hmm. kalau yang di bawah itu berarti kurang atau gimana ya Pak? Enggak masalah. Saudara bahkan seri yang 12 juga enggak masalah gitu. Berarti Ya, dari segi jadi gini, pengoperasiannya masih ya, ini. ya itu bedanya apa? Bedanya yang terkini atau mendekati yang terkini itu variabelnya bisa banyak sekali. Tadi yang jejaring tadi itu variabel ya, itu bisa banyak sekali. Karena memang memorinya kan tinggi gitu, ya. Kemudian alat analisisnya ya terkini, berarti lebih banyak dibandingkan yang seri bawah gitu. Tapi kita kan biasanya menggunakan yang standar saja ya, regresi, ya, tadi uji beda dan segala macamnya gitu. Nah, dari sisi penggunaan tidak masalah saudara menggunakan yang 12 yang memorinya rendah gitu kan. Tidak begitu butuh banyak memori, apalagi kalau laptopnya sudah banyak program gitu kan. Nah, silakan, hasilnya pasti sama. Ya, jadi kalau kita memang butuhnya pakai uji beda, mau dianalisis dengan seri 12 atau seri 25 atau seri 24 atau seri 26 bahkan ya yang tahun 2006, nah, itu sudah keluar gitu. Nah, itu hasilnya pasti sama gitu. Tidak akan berbeda. Ya, jadi monggo saja saudara cari yang gratisan aja yang berapa lah gitu kan. Nah, nanti bedanya itu tadi ya karena memorinya banyak berarti variabel yang kita masukkan itu bisa banyak sekali, tetapi kita tidak butuh banyak itu kalau kita menggunakan regresi kan paling kalau yang keuangan itu bisa mungkin hanya 8 variabel. Ngapain kita menggunakan yang disediakan misalnya 2000 variabel, ngapain sih gitu kan. Nah itu ya, oke gitu Arina. Baik Pak, terima Masih ada kasih. lagi? Oke, kalau tidak ada, sudah jam 3 kurang 2 menit, saya bolos 2 menit ya. Duh, capek ya sudah ngomong terus. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beraktivitas yang lain atau kuliah yang sore ya. Saudara boleh live gitu. Yuk. Terima kasih Pak.